Di sini saya akan menjelaskan terkait pengertian evaluasi kurikulum dan tujuannya. Evaluasi kurikulum ini artinya adalah memberikan nilai atau pertimbangan. Jadi, penilaian kurikulum merupakan suatu proses pengumpulan data mengenai perangkat rencana pendidikan untuk mencapai tujuannya itu sendiri. Evaluasi proses ini menekankan pada pengelolaan pembelajaran yang meliputi keefektifan strategi, media pembelajaran, cara mengajar, minat, sikap, dan cara belajar peserta didik. Baik, yang kedua di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dari evaluasi kurikulum. Nah, ada beberapa tujuan dari evaluasi kurikulum ini, diantaranya yaitu 1. Memberikan informasi terkait pelaksanaan pengembangan kurikulum dan implementasinya. Yang kedua, menjadi landasan atau ukuran keberhasilan serta kegagalan suatu kurikulum. Yang ketiga, memberikan alternatif masalah untuk perbaikan kurikulum. Dan yang keempat, memahami dan menjelaskan karakteristik kurikulum serta implementasinya. Lalu yang selanjutnya adalah fungsi evaluasi kurikulum. Fungsi evaluasi kurikulum dibagi menjadi dua, yaitu fungsi formatif dan fungsi sumatif. Fungsi formatif ialah fungsi evaluasi dalam kurikulum dalam memberikan informasi dan pertimbangan terkait usaha pengembangan kurikulum. Fungsi formatif ini hanya bisa dilakukan saat kurikulum dalam tahap pengembangan. Pada tahap proses pengembangan, disitulah para pengevaluasi memberikan masukan untuk aspek-aspek yang sudah memenuhi maupun aspek-aspek yang belum dipenuhi. Lalu yang kedua adalah fungsi sumatif, di mana fungsi sumatif ini berfungsi untuk memberikan pertimbangan terhadap proses dari pengembangan kurikulum, sehingga fungsi sumatif ini tidak bisa dilaksanakan saat proses pengembangan kurikulum. Selanjutnya adalah proses evaluasi kurikulum. Prosedur evaluasi kurikulum ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama prosedur umum dan yang terakhir prosedur metodologis. Prosedur metodologis ini berdasarkan pandangan filosofis dan teoritik. Prosedur metodologis ini sebagai contohnya adalah evaluasi kurikulum kualitatif dan evaluasi kurikulum kuantitatif. Evaluasi tersebut berbeda dari segi pandangan filosofis dan teoritik masing-masing. Contohnya, evaluasi kuantitatif menekankan suatu reliabilitas itu dianggap sangat penting, sedangkan di evaluasi kurikulum kualitatif ini dianggap tidak penting. Evaluasi kurikulum kualitatif ini menekankan bahwa perumusan masalah evaluasi sebagai hasil observasi, partisipasi, dan interaksi implementasi kurikulum dan dilaksanakan saat pengevaluasi kurikulum di lapangan. Sedangkan evaluasi kurikulum kuantitatif ini perumusan masalah dilakukan sejak awal dan sebelum pengevaluasi turun ke lapangan. Baik, selanjutnya adalah prosedur umum. Prosedur umum adalah prosedur yang terlepas dari pandangan filosofis dan teoritik. Prosedur umum ini terkait dengan langkah-langkah sistematis yang harus dilakukan pengevaluasi. Sehingga prosedur umum ini memberikan dasar bagi pengevaluasi untuk melakukan langkah-langkah metodologis. Prinsip yang harus dimiliki oleh pengevaluasi kurikulum adalah prinsip objektivitas dan prinsip waktu, di mana tepat waktu adalah sesuai waktunya. Sehingga apabila pengevaluasi kurikulum ini melaksanakan pengevaluasian sebelum waktunya, maka hasil pekerjaan mereka tidak akan ada maknanya. Nah, selanjutnya adalah aspek-aspek kurikulum yang diukur. Aspek-aspek kurikulum diukur ini dibagi menjadi dua. Yang pertama evaluasi perencanaan kurikulum dan yang kedua evaluasi pelaksanaan kurikulum. Yang pertama kita bahas yaitu evaluasi perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum adalah salah satu bagian kegiatan pengembangan kurikulum di mana hasil perencanaan kurikulum tersebut dirumuskan secara tertulis berupa dokumen kurikulum yang antara lain memuat tujuan, isi, proses, evaluasi, dan pedoman.
Evaluasi perencanaan kurikulum ini dikategorikan menjadi dua. Yang pertama, evaluasi proses perencanaan kurikulum, dan yang terakhir, evaluasi proses perencanaan itu sendiri. Evaluasi proses perencanaan kurikulum ini dibagi menjadi tiga aspek. Yang pertama yaitu penentuan tujuan, desain, scope, dan sequence isi. Evaluasi proses ini dilaksanakan terlebih dahulu menentukan prinsip-prinsip yang diterapkan dalam mengevaluasi penentuan tujuan kurikulum, desain, dan kerangka kerja secara umum. Nah, yang kedua yaitu perencanaan pengalaman belajar. Evaluasi pengalaman belajar yang mencakup perencanaan unit-unit pembelajaran ini memiliki langkah-langkah. Langkah-langkahnya yaitu penentuan kriteria perencanaan, penilaian prosedur, penerapan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, interpretasi hasil yang diperoleh. Nah, yang terakhir yaitu pengorganisasian perencanaan kurikulum. Evaluasi ini mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, apakah penentuan pengorganisasian kurikulum melibatkan semua stakeholder? Dan yang kedua, bagaimana proses penentuan pengorganisasian isi pembelajaran dan kelas? Nah, selanjutnya yaitu evaluasi hasil perencanaan kurikulum. Evaluasi hasil perencanaan kurikulum dirumuskan secara tertulis dalam bentuk dokumen kurikulum. Prosedur yang sesuai untuk evaluasi hasil perencanaan kurikulum salah satunya adalah evaluasi panduan kurikulum tertulis. Prosedur yang dapat diterapkan dalam evaluasi hasil perencanaan kurikulum yaitu: yang pertama, penilaian kemajuan peserta didik; yang kedua, mengikuti follow up kegiatan belajar peserta didik; yang ketiga, mempelajari pendapat mengenai peserta didik; pemanfaatan opini. Baik, selanjutnya ada evaluasi pelaksanaan kurikulum, yaitu yang dimana evaluasi pelaksanaan kurikulum yaitu proses menilai seberapa baik suatu kurikulum diterapkan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini seperti halnya kita memeriksa apakah sebuah rencana itu berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, aspek yang dievaluasi dalam mengevaluasi pelaksanaan kurikulum bergantung pada tujuan evaluasi yang dilaksanakan serta pandangan kita terhadap kurikulum. Selain itu, tujuan evaluasi dan pandangan terhadap kurikulum sangat mempengaruhi luas atau sempitnya sasaran evaluasi kurikulum. Evaluasi ini bukan hanya sekedar mengevaluasi keberhasilan pembelajaran, tetapi juga mencakup kecocokan atau tidaknya antara tujuan dengan isi, bahkan kegiatan evaluasi itu sendiri. Ada dua evaluasi dalam evaluasi pelaksanaan kurikulum. Yang pertama ada evaluasi kuantitatif dan yang kedua ada evaluasi kualitatif. Yang pertama, evaluasi kuantitatif yaitu dapat mengevaluasi aspek-aspek program dengan cakupan yang lebih luas. Sedangkan evaluasi kualitatif lebih mengarah pada kualitas pencapaian tujuan. Hasil evaluasi kurikulum dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam penyempurnaan kurikulum. Nah, hal itu sesuai dengan kondisi kurikulum yang selalu mengalami perkembangan dan perubahan. Nah, hasil evaluasi itu juga dapat memberikan informasi mengenai kondisi kurikulum yang sedang dilaksanakan. Nah, kemudian dari hasil evaluasi tersebut dapat dilakukan penyempurnaan atau revisi kurikulum sehingga apa yang diharapkan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sekolah dan masyarakat. Pembahasan selanjutnya ada model-model evaluasi kurikulum. Model-model evaluasi kurikulum ini memiliki 3 pendekatan. Yang pertama, model diskrepansi, yang kedua ada model teks, dan yang ketiga ada model definisi. Yang pertama, model diskrepansi. Model diskrepansi dikembangkan oleh Malcolm Foucault, yang dimana awalnya evaluator mengembangkan ide-ide atau standar yang jelas tentang bagaimana sebuah program seharusnya difungsikan. Kemudian dilakukan pengumpulan tentang informasi bagaimana program kerja di lapangan tersebut. Perbedaan antara standar yang telah ditetapkan dan pelaksanaan di lapangan itu disebut dengan diskrepansi. Evaluasi harus dapat memberikan informasi tentang perbedaan tersebut sehingga dapat dimanfaatkan oleh pengambilan keputusan oleh evaluator. Ada 5 tingkatan dan tahapan dalam model evaluasi
diskrepansi. Yang pertama ada desain step, yaitu tingkat desain program yang dimana kita mulai merencanakan atau menetapkan tujuan serta standar yang ingin dicapai dalam sebuah program atau kurikulum. Yang kedua ada installation step, yaitu program pelaksanaan program yang dimana kita mulai menerapkan program atau kurikulum tersebut. Yang ketiga ada proses step, yaitu produksi interim, yang dimana kita menganalisis atau mengamati bagaimana sebuah program atau kurikulum itu berjalan di lapangan tersebut. Yang keempat ada product step, yaitu terminal program, yang dimana setelah kita menyelesaikan atau melaksanakan program atau kurikulum tersebut, kita akan melihat hasil akhirnya. Yang kelima ada cost step, yaitu biaya, yang dimana cost step ini adalah tahap akhir yang dimana kita menghitung semua biaya yang dikeluarkan selama proses program atau kurikulum yang telah dilaksanakan. Jadi intinya model evaluasi diskrepansi ini membantu kita untuk membandingkan antara apa yang kita rencanakan dan apa yang terjadi di lapangan. Nah, dengan demikian kita dapat mengidentifikasi kesenjangan atau perbedaan antara keduanya sehingga dapat mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan. Lalu yang selanjutnya ada model countenance atau model stake. Robert Stake mengembangkan sebuah pendekatan asesmen yang disebut dengan model countenance atau model stake. Evaluasi ini memerlukan partisipasi aktif stakeholder program, meliputi guru, orang tua, administrator, dan lain-lainnya. Informasi yang dikumpulkan dikategorikan menjadi 3 kategori utama. Yang pertama adalah antecedent, yang kedua transaksi, yang ketiga keluaran atau outcome, di mana antecedent merupakan kondisi yang ada sebelum dilakukan proses tetapi berpengaruh terhadap keluaran, seperti karakter murid, karakter guru, masyarakat, bahan, maupun organisasi sekolah. Lalu yang kedua adalah transaksi, di mana proses yang ditempuh seperti pembelajaran, interaksi antar peserta didik, alokasi waktu, urutan kegiatan, dan suasana. Yang ketiga adalah keluaran atau outcome, di mana hal yang dicapai setelah proses seperti keterampilan, prestasi, efek bagi guru dan lembaga. Di sini saya akan menjelaskan tentang model CIPP. CIPP adalah kerangka kerja evaluasi yang lengkap untuk mengukur efektivitas suatu kurikulum. Model ini membagi evaluasi menjadi 4 komponen utama, yaitu konteks, masukan, proses, dan produk. Dengan menganalisis masing-masing komponen, kita bisa mendapatkan gambaran menyeluruh tentang beberapa baik kurikulum tersebut dirancang, dilaksanakan, dan mencapai tujuannya. Evaluasi konteks melihat pada lingkungan di mana kurikulum diterapkan seperti sekolah dan siswa. Evaluasi memeriksa sumber daya yang digunakan seperti buku dan guru. Evaluasi proses mengamati kegiatan pembelajaran di kelas. Terakhir menggunakan evaluasi produk mengukur hasil belajar siswa. Dengan menggunakan model CIPP, kita bisa mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan membuat keputusan yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Terima kasih.